Dasar bodoh. Batin Dinda. Sarah, bangunlah. Tuan Evan berusaha membangunkan Sarah dengan menepuk-nepuk pipinya. Ini pasti karena Nyonya Dinda menamparkan Nyonya sangat keras. Lihatlah Tuan, pipi Nyonyaku sampai memar. Dia saja yang lemah. Dinda menyela. Tuan Evan hanya menatap Dinda tajam. Dia tak ingin berdebat dengannya. Dia memilih untuk fokus dengan Sarah yang tak sadarkan diri. Dinda pergi, tapi bukan untuk kembali ke paviliun. Dia pergi mengambil selang penyemprot di taman mini di depan paviliun Tuan Evan. Menyeretnya ke arah Sarah dan memberi kode pada tiur. Dan biur. Air dingin menyembur deras ke arah wajah Sarah. Argegege sialan kau Dinda. Tuan Evan hanya terpaku ketika melihat Sarah yang langsung bangkit berdiri di depannya. Fuh. Dinda tersenyum menyeringai. Tuan Evan turut bangkit. Menatap Sarah lekat-lekat. Evan, aku hanya kaget karena tiba-tiba air menyembur ke wajahku. Dia keterlaluan Evan. Dinda menjulurkan lidahnya mengejek Sarah. Lihat dia mengejekku Evan. Rengek Sarah. Tuan Evan ganti menatap Dinda. Namun yang ia lihat justru lengan yang berdarah dan kening yang memar karena batu-batu tadi. Tuan Evan berlari ke arah Dinda. Menarik tubuh Dinda di pundak Tuan Evan. Seperti penculik yang membawa paksa buruannya. Ah, apa ini? Turunkan aku. Aku mau dibawa kemana? Aku pusing sekali. Evan. Sarah semakin kesal karena perlakuan Tuan Evan yang berbeda itu, lagi-lagi bocah tengik itu. Ark. Sementara Tiur hanya terkekeh melihat Dinda yang sudah pasti akan habis karena diculik oleh tuannya itu. Daf. 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 Dinda terus memukul-mukul punggung Evan. Dia kesal karena diperlakukan seperti itu. Digendong dengan posisi kepala di bawah, tentu sangat membuatnya pening. Tuan Evan pergi membawa Dinda pergi keluar dari kediaman. Dia sudah sangat jengkel dengan tingkah absurd istrinya itu. Menempatkan Dinda di samping kursi kemudi, Dinda tak melawan sekarang. Kita mau jalan-jalan. Tuan Evan menarik kopling dan melakukan mobil mewahnya pergi. Kita mau kemana? Mau ngapain? Tanya Dinda terus-menerus. Kau ini, aku ini belum ganti baju. Lihat, pakaianku kotor. Dan juga aku belum sempat mandi. Kau ingin membuatku malu. Tuan Evan hanya diam. Dinda yang tahu jika suaminya masih kesal itu hanya bisa memandanginya dari samping saja. Cieh marah sama aku. Tul, tul, tul. Dinda mencoba mencolok-colok pipi tirus Tuan Evan gemas. Hentikan itu, aku sedang menyetir. Terserah deh. Kalau Evan mau marah sama Dinda. Emang aku salah apa? Aku tak merasa membuat kesalahan. Yang ada Evan yang membuat kesalahan. Membiarkan Dinda dianiaya oleh wanita ular itu. Tapi tak menghukumnya. Bahkan dia mengataiku anjing. Aku kesal sekali Evan. Kau harus menghukumnya. Atau, Kap. Seketika bibirnya terdiam. Itu lembut dan basah. Celing, celing, celing. Mata Dinda berkedip-kedip dengan wajah yang memerah. Sudah ngomongnya. Ucap Tuan Evan. Kenapa kau M3N ciumku tiba-tiba? Kau, Kap. Lagi-lagi B1 bir mereka saling menempel. Dinda menjadi pendiam sekarang. Mungkin dia merasa sangat malu karena diperlakukan seperti itu secara tiba-tiba. Hampir 30 menit mobilnya melaju. Dinda benar-benar bungkam. Sesekali hanya melirik suaminya yang tengah fokus mengemudi. Lihat wajahmu itu. Seperti tomat busuk. Ledek Tuan Evan. Dinda cemberut. Menundukkan pandangannya dengan meremas ujung rok yang ia gunakan. Hiks.
Hiks. Hiks. Tuan Evan tentu terkejut, kemudian meminggirkan mobilnya di tepi jalan. Kenapa menangis sayang? Tanya Tuan Evan. Hua. Raungan Dinda begitu membuat Tuan Evan panik. Tiba-tiba berlinangan air mata tanpa sebab yang jelas. Ada apa? Peluk. Dinda merentangkan kedua tangannya. Gegas Tuan Evan memenuhi keinginan Dinda dengan memeluknya. Yang erat meluknya. Dengan sesenggukan Dinda menegur. Tuan Evan semakin erat memeluk Dinda. Kurang erat. Rengek Dinda. Tuan Evan tak habis pikir dengan permintaan aneh istrinya itu. Tapi apa boleh buat, dia hanya bisa melakukan apa yang Dinda minta. Kini Tuan Evan sedikit mengeluarkan tenaga untuk memeluk dengan sangat erat. Uhuk-uhuk. Sudah-sudah, aku tak bisa bernafas. Tuan Evan melepaskan pelukannya. Meletakkan kedua tangannya di pipi Dinda. Kau ini kenapa? Tiba-tiba menangis begitu. Evan udah nggak sayang sama Dinda. Jadi nangis. Nggak sayang. Tuan Evan menggaruk-garuk rambut kepalanya. Tingkah istrinya yang satu ini memang benar-benar membuat kesabarannya habis. Memilih untuk tak memperpanjang masalah. Tuan Evan memilih untuk melanjutkan perjalanan kembali. Mata Dinda berbinar ketika mendapati jalanan ibu kota yang ramai, penuh lampu warna-warni yang menerangi di sepanjang jalan. Kita mau kemana? Tanya Dinda antusias. Mau tidur. Jawab Evan singkat. Hah, tidur? Jauh-jauh ke kota hanya untuk tidur. Ini bahkan masih sore Evan. Protes Dinda. Ya terserah akulah. Aku yang mengajakmu. Jadi sekarang kau ikuti saja apa mauku. Ya deh, terserah kamu aja. Dinda bersenandung kecil menikmati perjalanannya kali ini. Mengoyang-goyangkan kepalanya mengikuti irama lagu yang Tuan Evan putar. Tuan Evan tersenyum, memang Dinda sepertinya sudah seperti menjadi bagian hidupnya. Sedih, senang, cemas, bahagia, khawatir dan semua yang menyangkut Dinda pasti akan Tuan Evan rasakan juga. Mobil mewah berwarna merah itu berhenti tepat di depan lobi sebuah hotel bintang 5 di tengah kota. Kenapa kita ke hotel? Tanya Dinda. Kenapa mukamu panik begitu? Kau ke hotel dengan suamimu kan bukannya penculik. Tapi, Tuan Evan terkekeh saat melihat Dinda menyilangkan kedua tangannya di dada. Jangan berpikir terlalu jauh nyonya kecil. Ayo cepat. Tuan Evan menjulurkan tangannya. Berharap Dinda akan menyambutnya. Dan sesuai dugaan, Dinda menjulurkan tangannya agar bisa leluasa digandeng suaminya. Aku dulu selalu melewati hotel ini sangat mewah Evan. Seperti istana. Berharap suatu saat dapat singgah dan tidur di salah satu kamar di hotel ini. Dan sekarang, benar-benar menakjubkan. Benarkah? Bersiap-siaplah. Kau akan lebih takjub lagi setelah ini. Tuan Evan menggandeng tangan Dinda memasuki hotel itu. Dengan wajah sumringah, Tuan Evan sudah tak sabar membawa istrinya itu masuk ke dalam. Selamat pagi Tuan. Dinda sedikit tak yakin ketika semua orang dengan hormat menyambut kedatangan Tuan Evan dan dirinya. Apa kita ini tamu VIP? Tanya Dinda. Rahasia. Bisik Tuan Evan. Kok kita nggak reservasi dulu sih? Kenapa kita langsung naik lift? Kau sudah memesan kamar? Ada banyak pertanyaan di benak Dinda. Namun entah mengapa Tuan Evan justru terus bungkam tak menjawab satupun pertanyaannya. Sampai seorang bellboy membukakan pintu kamar yang sangat mewah untuk mereka. Kau pesan kamar seperti ini. Kau ini harus hemat. Pasti ini sangat mahal. Gerutu Dinda. Kami sudah menyiapkan apa yang Tuan inginkan. Jadi semoga di kunjungan Tuan dan Nyonya kali ini akan berkesan.
Ha, bukan hanya tercengang. Dinda bahkan sampai tak bisa merapatkan kembali mulutnya saking kagetnya. Ayo masuk. Tuan Evan menuntun Dinda masuk ke dalam kamar. Duduk di tepian ranjangnya saja sudah membuat Dinda takjub. Ini benar-benar milikmu? Tanya Dinda seolah tak percaya jika Tuan Evan adalah pemilik hotel itu. Milikmu sayang. Sekarang hotel ini adalah asetmu. Kau tak mau. Bukan begitu, tapi kenapa jadi milikku? Anggap saja ini hadiah pernikahan kita dariku untukmu. Jadi di masa depan, kau tak perlu khawatir dengan kehidupanmu jika aku sudah tiada. Apa sih ngomongnya ngelantur gitu? Ya kan umur nggak ada yang tahu kan? Dan yang paling penting, tak ada yang tahu tentang hotel ini. Bahkan Rendra saja tak tahu jika hotel ini adalah asetku. Dinda tersenyum, lalu memeluk Tuan Evan dengan sangat erat. Makasih ya sayang. Tuan Evan membelai rambut Dinda dengan mesra. Menyingkap rambut ke belakang telinganya. Kap. Lagi-lagi sebuah kecupan hangat mendarat. Kali ini di kening Dinda. Dinda menatap Tuan Evan dengan tatapan hangat. Saling menatap dengan penuh cinta. Aku ingin mandi. Badanku gatal. Suasana romantis yang sudah tercipta harus ternoda dengan perkataan Dinda. Kita ini lagi romantis-romantisnya tahu. Memangnya mau apa sih? Bikin dedek lah. Dinda menempelkan tangannya ke wajah Tuan Evan. Lihat aku baik-baik. Aku dekil begini, kau masih bernafsu. Dinda. Praang. Sebuah vas bunga terjatuh karena tak sengaja tersenggol. Dita memegangi perutnya yang kini terasa sangat kencang ia rasakan. Bertumpu pada tepian meja, Dita mencoba meraih telepon rumah yang ada di ujung meja. Ini sakit sekali. Buliran keringat sudah membasahi tubuhnya. Dita benar-benar merasa kesakitan sekarang. Menekan nomor yang ia sudah catat dengan jemari yang bergetar hebat. Bahkan dia harus mengulang beberapa kali karena salah menekan tombol nomornya. Nut. Teleponnya tersambung. Dita harap-harap cemas, semoga usahanya segera bersambut manis. Halo, Dinda. Dita sebenarnya berusaha menghubungi nomor ponsel Tuan Evan karena Dinda tak memegang ponsel. Untunglah Dinda sadar dengan sambungan telepon itu ketika suaminya tengah mandi. Kak Dita. Tolong kakak dek. Kakak sepertinya mau melahirkan. Halo kak, kakak sekarang tenang. Kakak berteriaklah agar pengawal segera datang. Kakak sudah tak kuat lagi. Ketubannya sudah merembes. Gimana ini? Evan. Dinda menggedor pintu kamar mandi saat Tuan Evan masih penuh dengan sabun di badannya. Ada apa? Cepat kau telepon salah satu pengawal di rumahku. Kak Dita di lantai atas. Dia mau melahirkan. Apa? Dengan cepat Tuan Evan meraih ponselnya. Gegas menelpon salah satu pengawal untuk segera melakukan tindakan pada Dita. Bagaimana? Tanya Dinda saat Tuan Evan selesai dengan ponselnya. Kau tenang saja. Kakakmu akan dibawa segera ke rumah sakit terdekat. Ayo cepat kita juga ke sana. Sebentar sayang, kau tak melihat aku bahkan masih penuh dengan sabun. Cepat masuk sana. Itu terlalu vulgar. Tutupi anumu itu. Tapi anuku ini rindu anumu Dinda. Iya nanti setelah selesai dengan Kak Dita, Evan Dinda beri jatah. Oke. Janji ya. Iya, cepat sekarang mandi. Kak Dita tak bisa menunggu lagi. Pasti dia butuh Dinda sekarang. Oke sayang. Dengan percaya diri Tuan Evan kembali melenggang ke kamar mandi untuk melanjutkan mandinya yang sempat tertunda.
Dinda berlarian menuju tempat Dita kini dirawat. Dia begitu panik saat mengetahui kakaknya sedang merasa kesakitan hendak melahirkan. Tepat di atas bangsal di ruangan nomor 27 itu Dita berbaring. Dengan rasa sakit yang luar biasa Dita menahannya seorang diri. "Kakak." Dita tak menjawab panggilan Dinda. Dia terlalu kesakitan bahkan hanya untuk bergerak. Bagaimanapun ini pengalaman pertamanya. Ditambah fakta jika ia hamil tanpa suami yang sah, tentu membuat Dita merasakan sakit yang rasanya bertambah. "NGH sakit." Dita memekik. Rasa sakit yang teramat sangat seperti tak bisa ia tahan lagi. Sakitnya seperti tulang kita dipatahkan dalam sekali hentakan. Dengan telaten Dinda membantu Dita mengelap keringat yang sudah membasahi tubuhnya. Dinda tentu merasa iba dengan apa yang kini terjadi pada kakaknya. Andai bisa ditukar, tentu Dinda akan dengan senang hati menawarkan dirinya untuk menggantikan posisi kakaknya merasakan rasa sakit yang luar biasa itu. "Anda walinya. Bisa kita bicara sebentar?" ucap dokter pada Dinda. Dinda pergi mengikuti dokter dengan ditemani Tuan Evan. Pembukaan Bu Dita tak kunjung bertambah. Sementara ketubannya sudah mulai menipis. "Saya khawatir jika kita tak secepatnya mengeluarkan bayinya. Keselamatan ibu dan bayi akan terancam." "Lalu bagaimana solusinya, Dok?" tanya Dinda khawatir. "Sebaiknya Bu Dita segera naik meja operasi. Ini jalan terbaik untuk saat ini. Lakukan saja yang terbaik untuk merek Dok. Berapapun biayanya itu tak penting, asal keduanya selamat." Sela Tuan Evan. "Iya Dok. Lakukan saja sekarang," pinta Dinda. "Baik, kami akan segera menyiapkan ruangan operasinya." Dinda kembali pada kakaknya. Menggenggam tangannya dengan erat. "Kakak harus kuat ya. Demi anak kakak." Dita hanya bisa menangis sambil terus menahan rasa sakitnya. Dinda sampai tak tega melihat keadaan yang begitu menyedihkan itu. Tak berselang lama, Dita dibawa ke ruang operasi. Sementara Tuan Evan dan Dinda harap cemas menunggu di depan ruangan itu. "Kok aku jadi ikut-ikutan mules ya?" ucap Dinda sembari memegangi perutnya. "Kau tak apa sayang?" Tuan Evan khawatir. "Tak apa, ini mungkin ikatan batin antara kami berdua. Semoga saja mereka berdua selamat." Tuan Evan membelai kepala Dinda mesra. "Kau juga pernah di posisi ini sayang. Maaf karena tak menemanimu saat itu." Dinda tersenyum getir, kembali mengingat masa terkelamnya. Saat dia juga harus merasakan kesakitan yang bertubi-tubi. Dinda mengingat janinnya yang telah tiada. Ingatan yang masih teringat dengan jelas, tentang bagaimana ia harus berjuang sendirian saat itu. "Aku berharap tak akan mengalami hal itu lagi. Cukup sekali aku kehilangan anakku," ucap Dinda lirih. Sekuat-kuatnya Wonder Woman pun pasti punya sisi kelamnya. Begitu juga Dinda, meski dia terlihat kuat. Namun, dia juga hanya wanita biasa. Yang bisa merasakan sakit, senang, sedih dan gelisah. Tuan Evan menggenggam erat tangan Dinda, mencium punggung tangannya dan enggan melepaskan. "Aku janji sayang, aku tak akan membiarkanmu merasakan sakit seperti itu lagi. Kau juga harus berjanji satu hal lagi padaku Evan." "Apa itu sayang?" "Jangan pernah coba meninggalkanku. Bahkan kau tak boleh mati sebelum diriku." "Ya." Tuan Evan memeluk Dinda, mencium puncak kepalanya dan menyandarkannya di dadanya. "Selama kau hidup Dinda, maka aku akan tetap hidup. Bahkan aku akan melawan takdir jika ingin memisahkan kita nanti. Aku juga berjanji Evan, apapun yang terjadi dengan kita nanti. Selama aku hidup, aku akan menganggapmu masih hidup. Cintaku hanya ada satu,
dan itu sudah aku berikan sepenuhnya untukmu. Owek, owek. Terdengar dengan keras suara tangisan bayi dari dalam ruang operasi. Dengar sayang, dedeknya udah lahir. Wah, ponakanku lahir. Dinda dan Tuan Evan sangat antusias dengan peristiwa penting itu. Saat bayinya keluar pun, Dinda akan mengikutinya sampai ke ruang bayi. Memastikan jika keponakannya itu baik-baik saja. Itu bayi yang sangat cantik. Dinda memberitahu Tuan Evan. Jadi dia perempuan. Dinda mengangguk, lalu datang untuk memeluk Tuan Evan. Membagikan rasa bahagianya yang sangat banyak bersama dengan orang yang ia cintai. Dita keluar beberapa saat setelah bayinya keluar. Dinda juga menemani Dita kembali ke ruang rawatnya. Selamat ya kak. Dia sangat cantik, seperti kakak. Dita tersenyum, menyambut hangat berita baik itu, semoga dia kuat sepertimu. Dan selalu riang manapun dia berada. Amin. Jadi siapa namanya kak? Apa kau punya ide? Boleh aku yang memberi nama? Tanya Dinda. Tentu saja. Bagaimana jika kita beri nama dia Delisa? Delisa. Nama yang cantik. Secantik bayinya. Dinda berharap Delisa akan jadi wanita yang selalu bahagia. Seperti namanya. Delisa yang artinya pembawa kebahagiaan. Kita semua menyambut anak itu dengan bahagia. Aku merasa bahagia menjadi tantenya. Kalau begitu mulai sekarang panggil dia Baby Delisa. Dinda memeluk Dita untuk memberi selamat satu kali lagi. Rasa bahagia yang begitu melimpah, tercurahkan semuanya malam itu. Selamat datang Baby Delisa. Serak. Lembaran-lembaran kertas melayang, disebar dengan perasaan kecewa karena rencana yang tak berjalan dengan semestinya. Dasar anak bodoh. Apa kau tak bisa mendapat sedikit kepintaran dari Evan itu? Susah-susah aku membesarkanmu, tapi apa kau sama sekali tak bisa diandalkan? Hanya sifat mesummu saja yang mirip dengannya. Brengsek. Umpat Subroto pada Robi yang kini hanya bisa mengepalkan tangan karena umpatan ayahnya itu. Tapi ayah, setidaknya aku sudah berhasil membuat harga sahamnya anjlok. Bahkan sesuai perhitunganku dalam seminggu, dia menderita kerugian belasan miliar karenanya. Kau pikir belasan miliar itu banyak untuk Evan? Itu bahkan tidak lebih dari 5% kekayaannya. Robi kembali menunduk, dia tak menyangka kerja kerasnya beberapa hari ini ternyata tak begitu banyak menghasilkan perubahan. Maafkan aku ayah, sepertinya aku terlalu menganggap enteng dirinya. Tak kusangka dia sekuat itu. Pergilah, cepat pikirkan cara lain untuk membantuku menghancurkan bocah itu. Baik ayah. Daf. Sialan. Robi sangat marah, memutuskan untuk pergi ke markasnya daripada di rumah. Setidaknya di sana akan ada banyak orang yang menghargainya. Di sana dia dihormati layaknya bos besar. Tak seperti di rumah, dia hanya dianggap seperti kacung yang tak bisa melakukan apapun bahkan oleh ayahnya sendiri. Saat sampai di markas, anak buahnya dengan antusias mengeluh-elukan namanya.